Salam saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami, sucikan, kuduskan kami semua. Supaya kami Tuhan diberikan kekuatan, hikmat, marifat untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini. Di mana kesulitan, tantangan, dunia semakin sukar, orang menjadi egois dan mencintai dirinya sendiri. Kiranya kasih sudah menjadi dingin, kiranya Tuhan tetap memberi kepada kami hati selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah persoalan tantangan diberikan kekuatan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kerap kali kita berdoa, tapi kita salah di dalam doa. Yakobus pasal 4 jelas mengatakan, kalau kita ingin sesuatu, jangan kita merampas, mencuri, menipu, apalagi membunuh. Itu salah, tetapi kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi apapun yang kita doakan kepada Tuhan, saudara, itu solusinya. Tetapi jangan sampai kita salah di dalam doa. Salah di dalam doa bukan permintaan itu yang disalahkan, saudara. Bukan permohonan kepada Tuhan itu yang salah, bukan. Tetapi isi dari permintaan itulah. Isi dari permohonan itu bukan kepada siapa kita minta yang salah. Tetapi isi dari permintaan dan permohonan itu yang salah. Karena hendak kita untuk memuaskan hawa nafsu kita. Bahkan isi daripada permohonan doa kita kerap kali, saudara, itu tidak baik untuk diri kita. Bahkan itu adalah suatu kejahatan. Sesuatu yang tidak baik, saudara. Sebab itu Tuhan ajarkan supaya kita berdoa, yaitu melalui doa Bapa kami. Kenapa doa Bapa kami tidak dipakai oleh orang-orang Kristen pada umumnya? Itu karena pelajaran-pelajaran yang mengatakan bahwa doa Bapa kami itu adalah contoh doa. Itu salah. Karena Tuhan Yesus sudah berdoa, yaitu waktu dia ada di daerah Galilea, dia mengajarkan supaya orang-orang itu berdoa seperti itu. Dan dia mengajarkan juga tentang 8-9 kata berbahagia. Dan dia mengajarkan dasar-dasar kekristenan. Dia mengajarkan buah daripada kehidupan itu sendiri. Yaitu banyak sekali orang, saudara, yang mengatakan benar tetapi lihat buahnya, kata Tuhan. Karena serigala itu bisa berburu domba. Dia kan juga diajarkan supaya kita jangan mencari mamon, tetapi mencari Tuhan. Begitu banyak yang diajarkan, sangat indah sekali. Bahkan dikatakan dunia ini, saudara, ada dua jalan, lebar dan sempit. Kalau jalan lebar menuju kepada kebinasaan, yang sempit menuju kepada kehidupan. Sebab itu kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, kemudian di dalamnya itu ada tentang doa Bapa kami, yaitu Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Itulah pengajaran di bukit atau khotbah di bukit. Itulah dasar dari pengajaran kekristenan yang paling dasar, yaitu juga tentang doa Bapa kami. Sayangnya banyak gereja Pantekosta karismatik menentang dan tidak mengajarkan doa Bapa kami. Sehingga doa kami lebih banyak dikuasai pikiran kami. Walaupun saudara mungkin itu ada yang baik, tetapi belum tentu juga baik. Karena Petrus juga pernah berkata-kata kepada Yesus, kiranya itu tidak terjadi kepadamu Tuhan. Yaitu ketika Yesus berkata bahwa anak manusia harus menderita dan mati disalibkan. Sehingga Yesus menegur Petrus. Bukan pribadi Petrus, tetapi iblis yang ada pada Petrus. Dan berkata, enyalah engkau iblis, karena kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Saudara, ada satu kisah, seorang ketika dia dalam mimpi buruknya dikejar-kejar oleh iblis, saudara, setan, dia tidak bisa berdoa. Bagaimana dia berdoa? Karena dia belum mengerti. Dia baru cuma mengenal Kristen, belum jadi Kristen. Akhirnya, karena terpaksa, dia mulai doa Bapa kami. Ya baru dia katakan Bapa kami di surga dan sebagainya. Belum sampai tuntas, apa yang terjadi? Iblis itu hilang. Tetapi Yesus juga mengajarkan kepada kita, mintalah dalam namaku, dalam nama Yesus. Jadi dua hal ini sangat indah. Jadi kita harus memakai doa Bapa kami, kita juga memakai doa-doa yang lainnya, doa ucapan syukur, ya doa permohonan, doa syafaat, tetapi semua di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi ingat,
doa Bapa kami itu, saudara, jadi di sini diterangkan dengan pasti, yaitu Bapa kami di surga. Jelas sudah ada arahnya kepada Bapa yang di surga, bukan Bapa yang di bumi. Dikuduskanlah namamu atau dimuliakan. Berarti saudara, kalau kita melihat Allah itu Allah yang suci, Allah yang kudus, sehingga kita tidak salah di dalam doa kita. Dan juga dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi, supaya kita meminta kehendak Allah yang sempurna, bukan kehendak kita. Dikatakan di bumi seperti di surga, berarti mengimpartasikan apa yang di surga kepada bumi. Dan dikatakan, berilah kami makanan hari ini secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami seperti kami mengampuni orang lain. Jadi di situ juga diajarkan supaya kita belajar mengucap syukur, belajar hidup secukupnya. Karena kita tahu Tuhan pelihara kita dari hari ke hari. Dan juga dikatakan jelas sekali, kita perlu minta ampun, tetapi kita juga harus mengampuni. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kita tidak mengampuni, permintaan ampun kita juga tidak diampuni. Dan dikatakan, jauhkanlah kami dari pencobaan. Kenapa saudara kita selalu kena masalah? Karena doa itu kerap kali kita pakai untuk menyerang, untuk meminta, untuk memperbaiki. Kita lupa kalau doa itu juga untuk mencegah. Seperti vaksin diberikan untuk mencegah. Jadi kita harus pakai doa Bapa kami minimal pagi, bangun tidur, dan kemudian malam. Itulah yang bagus. Dan jauhkanlah kami dari si jahat, supaya kita dijauhkan dari yang jahat. Kenapa kita kerap kali ketemu perampok, pencuri, kerap kali masalah, sudah ke gereja, sudah pelayanan, ya mungkin kita, saudara, doanya doa lupa tentang hal ini. Cuma doa syafaat, doa ucapan syukur, dalam nama Yesus mengusir setan, menyembuhkan, memulihkan, tetapi lupa untuk mencegahnya. Sebab itu kita perlu doa Bapa kami itu ada juga. Termasuk saudara katakan, karena Tuhan yang punya kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Di sini jelas saudara diajarkan sekali bahwa kita tahu dan mengakui dengan iman kita bahwa Dia ada di surga, punya kehendak yang indah, yang bisa mengampuni dosa kita, bisa mengabulkan doa kita. Dialah yang punya kemuliaan, Dia punya kuasa. Iman kita mengakuinya. Sehingga kemudian dikatakan, yaitu saudara, amin. Amin itu berarti ya dan benar. Jadi inilah saudara, kita perlu. Jangan sampai kembali kita mempersoalkan apa yang ada di firman Tuhan, apa yang Yesus ajarkan. Kita mulai pikirkan, oh ini benar, ini salah. Nggak bisa. Kita harus terima ajaran Yesus, saudara. Bahkan yang kerap kali yang perlu direvisi, bukan doa Bapa kami, tetapi doa kita sendiri. Bukan kepada Yesus, bukan kepada alamatnya, tetapi isi daripada doa itu. Sehingga kita untuk sempurna, tetaplah, saudara, saya seorang Kristen, juga lahir Pantekosta, saya juga gembala, saya juga bisa berbahasa roh, saya bisa punya karunia, tetapi saya juga pakai doa Bapa kami. Itulah ajaran Yesus. Back to Jesus teaching. Kembali kepada ajaran Yesus dan karakter Kristus. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jika saudara punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan dalam bidang studi, karir, pekerjaan, rumah tangga, perjodohan, apapun juga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau saudara punya sakit penyakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat. Biar kuat kuasa Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang ada di bawah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.